Sering nggak sih kita kepikiran, buat apa ya capek-capek kuliah kalau nanti yang dihitung itu amal? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba lihat gimana caranya menjembatani pendidikan dunia kita dengan tujuan akhirat kita. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari sebuah dilema yang kayaknya umum banget ya, apalagi buat mahasiswa. Pilih mana, ngejar gelar atau fokus beramal? Pertanyaan ini nih yang sering bikin kita jadi ragu sama pilihan kita sendiri. Nah, ini dia nih pertanyaannya. Pasti sering banget kan denger celetukan kayak gini? Atau jangan-jangan kita sendiri juga pernah mikir begitu? Jujur aja, pertanyaan ini kedengerannya masuk akal banget. Ya, emang bener banget kalau yang nanti bakal ditimbang di akhirat itu amal perbuatan kita, bukan ijazah atau gelar kita. Tapi, tunggu dulu. Kalau kita cuma berhenti di pemikiran itu, kita kehilangan gambaran yang jauh lebih besar dan, jujur aja, jauh lebih keren. Terus gimana dong? Nah, disinilah kita masuk ke intinya. Ada satu kunci yang bisa mengubah total cara kita memandang perdebatan ini. Dan kunci itu adalah niat. Jadi, niat itu apa sih? Gampangnya, niat itu adalah kenapanya. Alasan kita melakukan sesuatu. Dalam konteks belajar, yang paling penting itu bukan apa yang kamu pelajari, tapi kenapa kamu mempelajarinya. Inilah yang nantinya bakal menentukan nilai dari ilmu itu sendiri. Oke, sekarang lihat deh tabel ini. Ini benar-benar mengubah segalanya. Ilmu umum, contohnya kedokteran atau hukum, kalau kita niatkan untuk bantu orang, untuk membawa kebaikan, statusnya itu langsung naik kelas, jadi ilmu akhirat, jadi ladang pahala buat kita. Sebaliknya, lihat deh, bahkan ilmu agama, kalau niatnya cuma buat pamer, biar dibilang paling tahu, atau buat sombong, nilainya justru jatuh, cuma jadi ilmu duniawi biasa. Keren banget kan? Jadi poin utamanya adalah ini, dua-duanya itu sama pentingnya teman-teman. Islam itu nggak pernah membenturkan ilmu dunia dengan ilmu agama. Kenapa? Karena pada dasarnya semua ilmu yang bermanfaat itu sumbernya sama dari Tuhan yang Maha Tahu. Nah, biar lebih jelas lagi, yuk kita lihat gimana dua bidang ini tuh sebenarnya saling butuh dan saling melengkapi. Dan pemikiran ini tuh nggak cuma datang dari para pemuka agama loh. Lihat nih, seorang ilmuwan jenius sekelas Albert Einstein aja ngomong gitu. Dia sadar banget kalau ilmu butuh panduan dari agama, dan agama juga butuh ilmu biar nggak salah arah. Keduanya saling membutuhkan. Dan ini bukan cuma teori loh, ini contoh-contoh nyata dalam hidup kita. Teknologi pesawat terbang itu kan hasil sains. Ternyata bikin ibadah haji dan umrah kita jadi jauh lebih cepat dan mudah. Kompas, penemuan ilmiah, itu yang bantu kita nemuin arah kiblat dengan akurat. Nah, dari sisi lain, agamalah yang ngasih batasan etis dan inspirasi, supaya sains nggak kebablasan dan malah merugikan manusia. Oke, sekarang kita sampai di bagian puncaknya. Mari kita lihat janji terbesar di balik setiap tetes keringat kita dalam menuntut ilmu, apapun bidangnya. Dan inilah dia, puncaknya. Sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang jadi penyemangat terbesar buat kita semua. Coba deh perhatikan, hadis ini nggak menyebutkan ilmu tertentu. Ini berlaku umum. Jadi, janji ini buat siapapun yang serius mencari ilmu yang baik. Nggak peduli apapun jurusannya. Ini bisa jadi jalan tol kita menuju surga. Luar biasa kan? Jadi, pesannya untuk kita semua, ayo terus belajar, terus berjuang. Ingat selalu, niat kita itu ibarat kompas. Kompas inilah yang akan mengarahkan semua ilmu yang kita dapatkan menuju kebaikan dan keberkahan. Sebagai penutup, coba yuk kita renungkan bareng-bareng. Dengan semua pemahaman baru ini, kira-kira bagaimana niat kita akan mengubah cara kita belajar, cara kita memandang gelar yang lagi kita perjuangkan, mulai hari ini dan seterusnya. Coba direnungkan.